saya amati juga, mohon maaf, di Madiun, Ponorogo salah satunya dan lain-lain, masih ada sedikit informasi yang belum tersampaikan, sehingga dalam menjalankan organisasi seperti ini kok seakan-akan malah justru tidak seperti yang kita harapkan. Terus mengajarkan ilmu ini. Mudah-mudahan di Madiun ini secepatnya seluruh Madiun, satu keluarga minimal satu bisa. Oh beda ya? Oh itu beda. Baru injek. Seperti ngegas kalau naik mobil, semakin gasnya dikencengin, semakin besar atau semakin kencang mobil itu. Ini juga semakin kita injek, semakin besar listriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para sesepuh pengurus DPD Madiun Ponorogo dan seluruh peserta pelatihan bioelektrik, keluarga besar Pertu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, dan insya Allah kita yang menjalankan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Untuk yang pertama kami ingin memperkenalkan diri. Ya, nama saya Wahyu Pujananto. Insya Allah sebagian besar sudah mengenal saya. Alhamdulillah Allah berikan amanah kepada kami untuk berdakwah di bidang kesehatan ini dengan kami dirikan sebuah organisasi dalam bentuk Yayasan Persahabatan Tibun Indonesia. Sebelum kita nanti belajar tentang yang namanya bioelektrik, alangkah baiknya kita paham dulu sebenarnya apa itu Perti. Karena sesungguhnya Perti ini bukan asosiasi yang menaungi bioelektrik. Nah, kita itu tidak mendakwahkan metode, tapi kita itu berdakwah dengan metode. Nanti akan kita sampaikan. Nah, inilah yang menurut saya banyak saudara-saudara kita yang belum paham. Perti ini sebenarnya apa? Gerakannya apa? Jadi seakan-akan hanya sekedar belajar bioelektrik kemudian praktek selesai gitu. Bahkan teman-teman pengurus DPD di daerah-daerah pun juga banyak yang belum paham. Maka kami himbau, kami harapkan bagi para pengurus dan panitia, eman sekali kalau kita dari pusat sudah berkunjung di sini, tapi malah justru di luar. Nah, sayang itu. Monggo teman-teman yang tidak ada tugas silahkan masuk mendengarkan betul, karena saya amati juga, mohon maaf, di Madiun, Ponorogo salah satunya dan lain-lain, masih ada sedikit informasi yang belum tersampaikan, sehingga dalam menjalankan organisasi seperti ini kok seakan-akan malah justru tidak seperti yang kita harapkan. Nah, monggo teman-teman yang di luar bisa masuk, ya, yang tidak ada tugas bisa masuk. Semua bisa mendengarkan, okay? Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Eman-eman. Itu terjadi di mana-mana. Ketika pelatihan, pesertanya masuk, pengurusnya malah di luar. Bahkan ngobrol sendiri. Eman-eman rugi. Monggo biar panjenengan juga paham. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah baru sekalian, Perti ini baru berdiri 3 tahun. Perti ini baru berdiri 3 tahun. Namun kita sudah ada di 130 kabupaten, 130 DPD. Dan itu sudah kita tempuh dari Aceh
Sumatera ya, kemudian Jawa itu hampir penuh, sampai ke Madura, sampai ke Bali, sampai ke Makassar, bahkan Kalimantan juga ada, Pulau Lombok juga ada. Dan kami ke Sumatera, ke Aceh membangun DPD itu tidak melalui online. Jadi kita tidak kemudian hanya nge-share di grup atau ikut komunitas tertentu kemudian nyuliki satu-satu, tidak. Kami berdakwah, kami turun langsung ke sana. Jadi saya ke Aceh itu langsung turun ke Aceh, naik mobil sampai Aceh. Sampai Medan, Palembang, Padang, Bengkulu itu kami lalui naik mobil. Dan besok insya Allah April pun kita mau roadshow dari Lampung sampai Aceh lagi. Itulah dakwah. Kami lakukan ini selama 3 tahun ini. Namun sebelum 3 tahun itu, sebelum SK Menkumhamnya ini turun, kita sudah merintis. Saya sebagai founder tahu persis visi misi seperti ini apa, karena saya yang mendirikan organisasi ini. Maka ingin saya sampaikan, jangan sampai nanti di dalam perjalanannya salah alamat, ya, terjadi miskomunikasi. Yang saya harapkan itu apa? Tujuan didirikan PERT itu apa? Kalau asosiasi yang menaungi metode-metode itu sudah banyak sekali, Kita gabung saja di sana. Ada asosiasi untuk totok punggung ada, untuk bekam ada, semua ada. Kita monggo bergabung di sana pun tidak apa-apa. Tapi perbedaan seperti ini, kita itu adalah gerakan dakwah. Kenapa perlu dakwah? Saya amati misalnya. Jadi saya sebelum mendirikan PERT itu kita adakan penelitian. Saya amati. Karena visinya PERT ini adalah menyehatkan umat, menyehatkan jasmani maupun rohani. Saya jelaskan. Dulu pengamatan saya Bapak sekalian, hampir di setiap kota yang saya datangi dan saya tanyakan. Kalau di Jogja, saya itu penelitiannya dulu di Jogja cerita. Hampir setiap pagi di puskesmas dan rumah sakit, terutama yang melayani jasa BPJS, hampir setiap pagi itu antri, Pak. Hampir setiap pagi. Itu di daerah Jogja dan sekitar. Kalau di Madiun pripun? Sami ya. Berarti itu menjadi sebuah tolak ukur pertama bahwa umat ini membutuhkan jasa pelayanan kesehatan. Betul ya? Orang sakitnya tidak salah, namanya orang sakit. Yang menjadi keprihatinan kami adalah ketika umat ini sakit, umat ini lebih menyandarkan urusan kesehatannya pada bidang atau disiplin ilmu yang menurut kami kurang pas dan butuh kita sempurnakan. Yaitu apa? 1, obat kimia. Kenapa itu menjadi sebuah permasalahan? Bukan kemudian semuanya salah, tetapi perlu kita sempurnakan dan perlu kita kaji. Mari kita evaluasi, terbuka saja. Contoh misalnya, anggaran negara kita ini, APBN untuk kesehatan, itu meningkat terus, Pak. Masih didukung oleh urunannya masyarakat dalam bentuk BPJS. Belum penanganan pandemi dengan utang luar negeri. Harusnya kalau anggarannya itu semakin lama semakin naik, harusnya masyarakatnya semakin sehat. Tetapi faktanya justru rumah sakitnya semakin banyak, besar, pasiennya pun tambah banyak. Ini berarti ada sesuatu yang miss. Bisa karena 1, tata kelola, 2, karena metodologi yang dipakai. Kalau tata kelola, ini bukan ranah saya, ini politis nanti Pak, ada kartel-kartel dan lain-lain. Tapi metodologi kita ini ada di dunia itu Pak, dengan metodologi yang kita usung masing-masing. Kan gitu. Coba kita cek, kenapa kok menurut saya kurang tepat? Misalnya, ada orang yang sakit hipertensi, darah tinggi, dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Cara penanganannya bagaimana? Dikasih apa tuh? Kasih obat. Dikasih obat sampai kapan? Lagi misalnya sakit kanker. Kalau sakit kanker diapakan? Pertama diperiksa dulu kan ya. Diperiksa itu ini kanker model apa, ini apakah tumor atau kanker, itu dibiopsi. Menurut Yayasan Kanker Indonesia, itu menurut Yayasan Kanker Indonesia ya,
Ketika orang itu sudah dibiopsi, itu seperti membangunkan singa tidur. Tumornya, kankernya akan semakin ganas, ya akan cepat perkembangannya. Terus setelah itu misalnya diputuskan, oh ini ada tumor, oh ini ada kanker, operasi misalnya, penangannya gitu ya, operasi. Setelah dioperasi, biasanya sembuh atau muncul lagi? Muncul lagi. Lebih jinak atau lebih ganas? Lebih ganas. Sampai nanti stadium lanjut, kemo. Kita ikuti. Semakin sering kemo, semakin sembuh atau semakin hancur badannya? Semakin hancur. Inilah metodologi yang diterapkan di negara kita untuk umat. Jangan heran anggarannya naik, tetapi ternyata metodologinya kurang tepat. Sakit jantung, diapakan Pak Bu kalau sakit jantung? Pasang ring. Pasang ring 1 sembuh atau nanti disusul pasang ring yang kedua? Pasang ring kedua. Jadi sembuh atau nanti pasang ring yang ketiga? Seperti itu terus sampai nggak muat ring tinju. Bypass. Silakan tanyakan totok punggung, silakan tanyakan bekam, silakan tanyakan refleksi, silakan tanyakan bioelektrik, penanganan sakit jantung, gagal ginjal dan sebagainya. Insya Allah bisa menjadi sebuah solusi. Betul tidak Pak? Mari kita usung ini Bapak sekalian untuk solusi umat. Pertama itu, alasan kami berjuang, kenapa saya mau keliling? Karena kalau kami keliling itu tidak ada bayarannya Pak. Kita hanya mengambil sedikit margin dari alat itu saja, kita bagi-bagi nanti. Jadi sampai tadi disampaikan ke Pulau Kundur, saya sampai ke Pulau Kundur Pak, naik kapal. Jadi dari Jogja ke Batam naik pesawat, kemudian naik kapal laut ke Pulau Karimun, setelah itu ke Pulau Kundur. Sampai di sana pesertanya 3 orang Pak. Jadi kalau kita hanya mencari uang, jauh dari kata itu. Kita ada uang, nanti kita sampaikan dakwahnya gimana. Alasan pertama karena umat ini kalau diuji dengan sakit, dia lari ke batinnya. Yang lebih parah adalah sakit rohaninya yang harus kita sehatkan. Apa itu? Ketika umat ini diuji dengan sakit, ternyata lebih gemar, lebih senang datang ke tempat-tempat seperti tempatnya Ningsih Tinampi. Kenal Ningsih Tinampi Bu? Pak? Kenal atau tahu? Tahu. Jangan kenal ya, tahu saja. Tahu tidak? Antrian pasien di rumahnya Ningsih Tinampi berapa lama? 3 tahun. 3 tahun Pak. Bayangkan, itu 1 tahun yang lalu. 3 tahun. Jadi kalau panjenengan ke sana daftar, itu 3 tahun yang akan datang baru ditangani. Belum ditangani sudah sembuh. Ya mau nunggu 3 tahun ya berobat ke tempat yang lain. Faktanya seperti itu 3 tahun. Masih ingat Ponari? Masih. Bagaimana seorang anak kecil dan sebongkah batu bisa meluluh lantahkan ribuan akidah umat Islam? Itulah yang kami perjuangkan, itulah dakwah kami. Ternyata urusan kesehatan ini bukan cuma urusan jasmani, tapi juga urusan akidah. Kenapa kami berpikir seperti itu? Tugas dakwah itu tugasnya siapa? Kewajiban berdakwah itu kewajibannya siapa Bapak Ibu sekalian? Kita semua. Ingat-ingat itu, karena itu kewajiban. Tugas dakwah adalah tugasnya kita semua. Selama ini kesalahan kita, mindset kita, tugasnya dakwah adalah tugasnya si Pak Ustaz, Pak Kiai, sehingga kita biasa saja bahkan melakukan kemaksiatan. Tidak apa-apa, saya kan bukan Ustaz. Padahal punya kewajiban dakwah. Sekarang saya tanya Bapak sekalian, semua Rasul dan Nabi diturunkan ke bumi ini, yang diusung itu apa sebenarnya yang utama? Yang diserukan pertama itu apa? Tauhid. Tauhid Bapak sekalian. Kemudian Nabi itu mentok sampai Nabi Muhammad. Apakah dakwahnya selesai? Berarti ada pewaris Nabi. Siapakah pewaris Nabi itu? Para ulama. Maknai ulama itu ilmu yang luas, bukan cuma ilmu agama saja, karena kewajiban dakwah itu kewajiban kita semua. Sekarang saya tanya, musuhnya tauhid, musuhnya akidah itu apa? Syirik. Ketahuilah bahwa kemusyrikan terbesar itu ada di ranah pengobatan.
Seperti tadi, rumahnya mesin tinapi, ponari, pengobatan yang aneh-aneh itu Pak, itu rata-rata antrian yang Masya Allah kampungnya jadi pasar itu. Dengan praktek bekam antriannya berapa sehari? Belum tentu. Padahal jelas dalilnya. Kalau kemusyrikan itu di ranah kefakiran, kita bisa lihat. Misalnya orang putus asa karena diuji dengan kemiskinan. Kemudian paling dia melakukan apa? Pesugihan babi ngepet misalnya Pak ya. Ada nggak babi ngepet berjamaah? Nggak ada kan ya? Satu kampung bareng-bareng babi ngepet. Yang dikepet tetangganya. Sesama tetangga saling kepet-kepetan. Tapi kalau jamaah pengajian, rombongan ke tempatnya ponari, jamaah pengajian datang seperti itu. Bahkan kita kemarin dapat informasi kiai datang ke pengobatan yang dibelak-belak itu Pak. Masya Allah, ini luar biasa. Karena kalau orang diuji dengan sakit itu berat. Kalau diuji dengan kemiskinan, asalkan dia sehat, sejelek-jeleknya masih bisa ngemis Pak. Tapi kalau diuji dengan sakit, walaupun hartanya itu melimpah, dia tidak bisa menikmati hartanya itu. Maka diuji dengan sakit itu sangat berat. Tidak heran kemudian tidak banyak mikir ketika ada tawaran-tawaran seperti itu, metode pengobatan seperti itu, yang itu ternyata di sana ada unsur syirik. Tidak mikir, yang penting sehat, yang penting sembuh. Contoh nggak mikir misalnya gini, ini ada air mineral, panjenengan para terapis pasti hafal ya. Ini mineral. Kita kasih misalnya bagus sekalian kotoran ayam. Kita kasih kotoran kambing. Kita kasih kotoran sapi, terserah kotoran apa saja. Kita kocok, yang penting pasien tidak tahu. Terus pasien disampaikan, Pak, ini obatnya diminum sehari 3 kali, harganya 100.000. Dibeli nggak kira-kira? Diminum nggak? Minum. Nggak mikir Pak. Kalau sudah diuji dengan kesehatan. Nah, ini peran kita dakwah. Kenapa? Karena kemusyrikan terbesar ada di dalam pengobatan. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena selama ini kita yang dikarunia Allah ilmu pengobatan, kita tidak merasa punya tanggung jawab untuk dakwah. Dakwah dibebankan para kiai, para ustadz, para ulama. Padahal beliau-beliau ini tidak punya solusi praktis karena ilmunya ada di kita. Ketika ada jamaah sakit ke tempatnya Pak Ustadz, Pak Kiai, ya bisanya dinasihati saja Pak. Kalau sakit bersabar, jangan datang ke dukun. Karena kalau datang ke dukun itu adalah perbuatan syirik, perbuatan dosa besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak, yang sakit tidak sembuh. Mereka butuh solusi. Padahal sudah dijelaskan Allah menurunkan penyakit beserta Allah menurunkan obatnya. Itu di tangan kita Pak ilmu itu. Kalau kita nggak turun kemudian merasa bertanggung jawab atas ini semua, ya terjadilah yang apa sekarang ini terjadi. Umat lebih senang lari ke yang seperti itu. Mari sehingga kami itu keliling. Yang kita dakwah itu bukan cuma sekedar pasien-pasien. Kami mohon maaf, bukan kami lebih pintar, tapi kami mengajak. Yang namanya dakwah itu hanya menyampaikan, ayo para terapis, jangan jadikan ini hanya sebagai profesi. Ayo kita jadikan metode-metode yang Allah berikan ini sebagai alat untuk dakwah. Masalah rezeki Allah sudah atur semuanya, gak usah jenengan pikirkan, gak usah jenengan niatkan pun tetap dapat. Jenengan terapi, ngapain diniatkan dapat amplop? Karena nggak diniatkan pun tetap dapat. Betul tidak? Nggak usah diniatkan itu. Mari kita niatkan dakwah. Mari kita kejar-kejar akhirat. Insya Allah dunia akan mengikuti. Kalau dunia ini sudah Allah perintahkan untuk melayani kita, ngapain kita kejar-kejar? Nanti yang ada kecewa untuk kalian. Jadi ini evaluasi untuk kita semua. Karena Allah menurunkan ilmu itu ada maksud, ada tujuannya. Kalau kita hanya niatkan hanya sekedar untuk profesi, saya tidak mengatakan haram, tidak pernah, tapi saya katakan rugi. Karena itu tidak jenengan niatkan pun jenengan tetap dapat.
Kalau diniatkan akhirat, insya Allah akhiratnya dapat, dunia ngikuti. Kalau jenengan niatkan dunia, akhiratnya nggak dapat, dunianya bagaimana? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Maka setiap pelatihan belajar ini seperti ini, kami sampaikan dulu kajian tentang niat, karena niat ini akan menentukan amal-amal berikutnya. Kalau niatnya masih macam-macam, masih ada bilang itu, ilmu yang akan kita sampaikan nanti, ya tujuannya jadi macam-macam. Karena ilmu itu bagaikan alat, alat itu hukumnya seperti mata pisau, dua mata pisau. Manusia itu diturunkan ke bumi ini sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini. Tapi manusia itu tidak bisa apa-apa. Maka Allah turunkan, Allah ciptakan makhluk yang namanya ilmu. Ilmu ini Allah karuniakan kepada manusia. Ada ilmu pertanian, perkebunan, menjahit, memasak, dan sebagainya. Salah satunya ilmu pengobatan. Kenapa perlu ilmu pengobatan di bumi ini? Karena nanti ada orang sakit. Kalau orang tahu bahwa tugas kita berdakwah, Allah karuniakan ilmu ini, maka kita harusnya berpikir, oh ternyata dengan ilmu ini kita nanti bisa berdakwah. Karena yang dakwah itu kewajiban kita semua, bukan cuma kewajibannya Pak Ustadz, Pak Kiai. Surga itu miliknya kita semua, bukan cuma miliknya Pak Ustadz dan Pak Kiai. Lah kita bisanya cuma pencet gir-gir, tekan geter-geter, apakah bisa masuk surga? Kalau kita niatkan dakwah, kita maknai itu dakwah, bisa. Allah turunkan misalnya satu ilmu menjahit. Allah turunkan ilmu menjahit kepada orang yang paham bahwa tugasnya dakwah, dan dia bukan ulama, gak apa Quran, bacaannya biasa-biasa saja, itu tidak menggugurkan kewajiban dakwahnya. Dengan ilmu menjahitnya dia berdakwah. Dakwahnya para penjahit yaitu dengan memproduksi baju-baju yang sesuai dengan syar'i. Itulah dakwahnya para penjahit. Tapi ada orang yang dikaruniai ilmu menjahit, dia tidak paham tentang makna dari ilmu ini, bahwa semua ilmu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Belajar sampai ke Paris, sampai ke Prancis, dapat pesanan jahitan baju yang dukensi, kelihatan auratnya, dia tetap memproduksi. Justru ilmu menjahitnya ini akan menjauhkan dia dari Allah. Sama-sama ilmu menjahit, mau untuk kemaslahatan bisa, untuk kemudorotan juga bisa, terserah panjenengan. Ini nanti ilmu pengobatan untuk kemaslahatan umat itu bisa, Bapak Ibu sekalian, kita perangi yang namanya kemusyrikan itu. Tidak perlu kita itu ke sana kemudian menghancurkan rumahnya Siti Nabi dan lain-lain. Cukup ayo kita dakwahkan sehingga nanti umat ini, masyarakat di Indonesia ini bisa bekam, totok punggung, bioelektrik dan lain-lain. Ketika diuji dengan sakit, tangani sendiri bisa, nggak perlu lari kemana-mana. Betul ya? Tapi kalau ilmu ini hanya untuk panjenengan jadikan mencari biru dan merah, ya dapatnya itu saja. Apalagi kalau ilmu ini jenengan jadikan untuk merampok pasien. Bisa nggak merampok pasien? Bisa. Sangat bisa, manut Pak pasien. Maka mari kita luruskan niat kita. Kalau panjenengan di sini niat tujuannya itu hanya ingin belajar bioelektrik, belajar ilmu-ilmu yang lain, yang panjenengan sudah punya satu tumpuk-tumpuk itu, tujuannya hanya untuk mencari biru dan merah, hanya untuk profesi. Saran saya, mari kita uji layak nggak yang namanya ilmu pengobatan ini jadikan profesi. Kalau nggak layak, tinggalkan saja, jangan ditinggalkan. Beralihlah ke profesi yang lain, tetapi ini tetap kita jalankan untuk membantu orang. Karena kalau ini jangan jadikan sebagai profesi utama, jangan berharap dengan ilmu ini saya akan sukses. Binaan saya di seluruh Indonesia 15 ribuan Pak, belum ada yang keliling itu pakai Pajero Sport. Sulit kalau cari nominal di dunia seperti ini, kecuali jenengan kejam sekalian. Sekali terapi 5 juta, sekali terapi sekian, nanti itu kejam. Tapi kalau jenengan ikhlas-ikhlasan, ya Allah, saya jadi terapis 20 tahunan, tahu Pak kondisi jenengan, karena saya juga seperti itu kan. Kita itu paling naik motor, tasnya gede banget, isinya alat-alat dan herbal-herbal, belum nanti kok kehujanan, Masya Allah perjuangannya. Para terapis itu pas-pasan, pas saat dibutuhkan, pas ada.
Itulah keberkahan yang luar biasa. Kalau cari nominal di dunia terapi sulit, tapi kalau cari keberkahan banyak. Maka jangan cari nominal, cari keberkahan. Tapi perlu jenengan juga uji studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha penting supaya jenengan itu mantap. Misalnya tujuannya sukses. Kalau di masyarakat yang namanya dikatakan sukses itu, kalau ukurnya biasanya punya rumah mewah, punya mobil mewah. Kalau bagi yang muslim naik haji, betul ya? Tambah yang bapak-bapak kalau mau nikah lagi. Itu betul ya. Sekarang saya tanya, untuk mendapatkan rumah mewah di Madiun itu butuh biaya berapa? Tanah sak bangunannya 1,5. Cukup 1,5? Masih sederhana, mewah 3M, 5M 3M saja ya, 3 miliar. Mobilnya ya nggak usah mewah-mewah banget lah, Pajero Sport 700 juta. Ditambah naik haji dan perabot-perabot. Jadi untuk dikatakan orang sukses, kita harus punya nabung 4 miliar. Ya, sekarang saya tanya, isi amplop di daerah Madiun itu berapa Pak kalau nerapi? 50. Saya keliling kemana-mana saya tanya, itu sama Pak, isinya 50. Ada yang 50 sampai 100, tapi paling banyak berapa? 50. Ternyata ada kesepakatan yang tidak ada kongresnya. Isi amplop 50.000, mana-mana sama. Sekarang saya kasih tawaran, kalau panjenengan praktek ya, sehari Pak, jenengan dapat pasien 2, tapi setiap hari sepanjang tahun. Hebat nggak sekarang? Harus diakui kondisi terapisnya seperti itu Pak. Hebat ya? Oke, ambillah itu, kita hitung. Isi amplop berapa? 50 kali 2 berarti 100.000. Penghasilan kita satu hari 100.000. Dikumpulkan nanti sampai 4 miliar, tapi dipotong dulu. Bensin, beli bakso, pendidikan anak, baju, termasuk untuk kondangan-kondangan. Sisanya berapa? Kumpulkan sampai nanti 4 miliar. Itu jenengan harus hitung betul supaya jenengan itu paham. Di sini itu kalau cari nominal dikit, tapi kalau cari keberkahannya banyak sekali keberkahan di sini. Dan saya pun nggak ngomong kosong. Saya pernah menghitungnya Pak. Saya hitung dan saya hentikan. Karena untuk mencapai 1 miliar saja butuh waktu lebih dari 100 tahun. Maka saya anggap kalau kita hanya mencari uang di sini rugi. Ada 9 pintu di sana yang lebih luar biasa. Dagang Pak, dagang herbalnya, dagang apa saja. Ini kita bantu. Nanti akan mensupport dagangan kita ini. Bertani Pak, luar biasa bertani. Bertani itu zakatnya paling tinggi Pak. Zakat pertanian kita Pak. Kalau zakat profesi berapa? 2,5 itu profesi ya. Kecil. Zakat pertanian kita. Kalau pertaniannya ini pada hujan, tidak perlu perawatan macam-macam, 10% Pak. Kalau pakai perawatan itu 5%. Lebih keren jadi petani. Sedekahnya banyak Pak. Orang-orang itu bernafas, nafasnya menghirup apa Pak? Oksigen. Oksigen dihasilkan dari tanaman-tanaman yang kita tanam. Di sana ada burung, ada ulat berteduh, dan lain-lain. Sedekahnya luar biasa. Maka jangan heran petani-petani itu kalau dihitung. Lihat simbah-simbah kita yang petani Pak. Petani itu kalau dihitung penghasilannya paling cukup untuk kebutuhan untuk makan saja, tambah untuk biaya tanam berikutnya. Gitu Pak ya, petani Pak ya? Iya. Petani itu konten niku. Tapi dari petani ini bisa melahirkan anak-anak presiden, menteri, profesor, dan lain-lain. Karena keberkahannya, rizkinya adem. Tetapi itu profesor, menteri, dan sebagainya, anaknya nggak kena narkoba aja sudah beruntung. Hebat mana kalau begitu? Keberkahannya. Maka ketika kita terapi itu jangan cari nominal kecil Pak. Carilah keberkahannya dari apa yang kita lakukan. Nyuk. Nah, cuma sekedar pencet-pencet gitu Pak. Itu kanker bisa sembuh, pasien diabetes bisa sembuh. Ini luar biasa keberkahannya. Tapi kalau jangan cari nominalnya, mending dikasih 50.000.
Alhamdulillah. Kan gitu ya. Jadi kalau cari nominal dikit mah carilah keberkahannya. Maka niatkan untuk hanya sekedar cari biru dan merah. Itu enggak usah diniatkan pun dapat. Bahkan kalau kita terlalu mencintai dunia, Allah akan hinakan kita. Tapi kadang kita merasa tidak terhina. Biasa Pak, pasien. Para terapis pasti mengalaminya. Dapat panggilan terapi. Pak Ustadz minta tolong, ini bapak saya diterapi sakit stroke. Oh minta serok, kita ke sana. Sampai sana ternyata rumahnya mewah 3 lantai Pak. Mobilnya juga mewah banyak sekali. Seneng nggak kira-kira Pak kok kita dapat pasien kayak gitu? Seneng ya? Seneng karena kenapa seneng? Karena harapannya yo saya juga seneng kalau dapat pasien kayak gitu ada apa-apa jujur saja. Sebelum kita terapi pasiennya cerita, keluarganya cerita, Pak Ustadz ini sudah dibawa berobat ke Amerika, ke Singapura, habis ratusan, habis miliaran, dibawa ke rumah sakit besar di Indonesia, profesor-profesor yang nangani, habis ratusan juta, nggak sembuh-sembuh Pak Ustadz. Minta tolong deh Pak Ustadz, kita tangani atas izin Allah, ada perkembangan bisa berdiri dan jalan timi-timi. Seneng sekali Pak keluarganya, sampai nangis gitu. Ada perkembangan itu. Sudah miliaran nggak sembuh-sembuh, ini diterapi Pak Ustadz, ada perkembangan. Terus kita dikasih amplop, seneng nggak kita? Senang. Sampai rumah dibuka isinya 25.000. Alhamdulillah. Masih ada isinya belum. Ceritanya miliar-miliaran orang sembuh-sembuh, ini giliran sembuh dikasihnya 25.000. Pernah nggak mendapatkan pengalaman yang semacam ini? Pernah atau sering? Alhamdulillah pernah. Sering kalau terapis aktif pasti sering. Jujur, kalau kita mendapatkan pengalaman seperti itu, batin kita kayak apa Pak? Ya, kadang ya dinaikkan diturunkan gitu aja. Imannya Pak itu naik turun Pak. Iman itu nggak naik turun Pak. Setahu saya keluar masuk Pak. Turun kan naik. Nggak naik turun keluar masuk. Kecewa tidak? Nggak kecewa beneran. Saya bilang, ayo. Kalau nggak kecewa saya doakan dapat ya kayak gitu terus loh. Sudah biasa. Ngedumel tidak, bersulat tidak. Cuma dalam visi bukti. Tapi nanti juga dicerita-ceritakan tuh Pak. Kalau dipanggil lagi mau nggak? Mau. Nggak diblokir aja nomornya. Ya Allah. Itu termasuk rezeki ya. Oh iya. Saya doakan orang-orang seperti itu dapat lanjut dengan terapisnya. Alhamdulillah. Jangan nangis tapi Pak ya. Itu pelajaran dua kayak gitu, itu keberkahannya. Di sisi yang lain, sering kita juga menemui dapat pasien, kita datang ke sana, keadaannya di bawah. Ya, rumahnya hanya pakai gede, gitu ya. Kita berpikir nanti kira-kira mau dikasih berapa. Ternyata setelah diberi, isinya lebih dari biasanya. Sering nggak kayak gitu juga? Alhamdulillah pernah. Harusnya kita berani mengambil hikmah. Oh ternyata yang namanya rezeki itu tidak tergantung status pasien. Karena rezeki itu bukan dari pasien. Rezeki itu dari siapa? Allah. Ketika Allah tentukan hari ini rezeki kita 25.000, agenda kita nerapi orang kaya raya tadi, maka yang didapat berapa? 25. Terus kalau kita ngedumel, marah-marah, Rasulullah, kira-kira kita sedang ngedumel marah-marah sama siapa? Allah. Mau blokir Allah? Sama yang bagi rezeki. Maka itu dipahami. Jangan ketika yang datang itu pasien yang biasa nggak bayar, kemudian kita seenaknya saja. Ketika yang datang itu pakai Alphard, masya Allah penanganannya semua ilmu keluarkan semua. Ya. Ternyata rezeki itu tidak tergantung itu. Termasuk tarif. Tidak ada korelasi antara tarif dengan jumlah rezeki. Maka jangan hinakan kita dengan tarif sebenarnya. Karena kita tidak diajak rembukan sama Allah, kamu nanti begini-begini. Nah, bagian rezeki. Kalau tarif itu
ada korelasinya dengan jumlah rezeki, saya sarankan tarifnya yang mahal sekalian. Sekali bekam 1 juta, 1 titik. Oh, 1 titik 1 juta. Yakin nggak punya pasien? Bukan tambah kemudian rezekinya naik, tapi yakin nggak punya pasien. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa Allah nggak akan memberi rezeki kita dengan kita matok-matok seperti itu. Bantu. Di sana itu banyak pasien-pasien yang sakit berdoa untuk sembuh tapi tidak mampu. Di sini itu kita cari keberkahannya saja. Kalau cari nominal itu berapa sih? Paham ya? Maka saya mengajak, saya dakwahkan pada diri saya sendiri dan teman-teman, terutama para terapis itu, ayo kita bareng-bareng menjadi solusi untuk umat. Kemusyrikan terbesar itu ada di ranah pengobatan. Itu yang diperjuangkan para nabi dan rasul. Kita bisa melakukan itu. Maka program kita itu pertama mencetak terapis yang handal, misinya. Dengan cara bagaimana? Terapis yang handal di sini adalah tanda kutip dokter keluarga. Program kita 1 keluarga 1 penyiar. Jadi kita siarin setiap hari Pak, ke pesantren, ke masjid-masjid, jamaah pengajian, kita siarkan itu semua. Karena ilmu kita itu mudah, tapi manfaatnya luar biasa. Refleksi, testimoninya jelas, refleksi sangat bagus. Inti teknis dari refleksi itu bagaimana? Kan cuma pencet gir-gir toh. Ibu-ibu rumah tangga tuh bisa mencet gir-gir, ngulek-ngulek aja pinter. Totok punggung, testimoninya juga bagus sekali. Totok punggung cuma ini punggungnya pasien, tekan uyel-uyel kan gitu ya. Gapal titik-titiknya uyel-uyel kabeh. Ibu-ibu ajarin poin uyel-uyel kabeh. Namanya general treatment kan. Bioelektrik nyetrom mah gampang. Yang penting bayar pakai listrik, pasti kesetrum. Jadi nggak ada yang sulit. Kita ajarkan ke ibu rumah tangga dan alhamdulillah itulah program utama kita, sehingga ketika ada orang yang sakit, misalnya suaminya sakit ginjal, tidak perlu ngantri di rumah sakit, ditangani istrinya sendiri pun bisa. Ketika keluarganya ada yang stroke, tidak perlu ngantri fisioterapi di rumah sakit, ditangani keluarga sendiri juga bisa. Dan salah satu buktinya di sini, Pak Agus ini salah satunya. Beliau bukan seorang terapis, pengusaha roti di pasar yang sukses. Tapi ginjal beliau kemarin sakit, waktu kenal dengan Perti. Ikut grup Solo Raya, ini Pak Agus, grup Solo Raya. Tanya di grup Solo Raya itu, Ustadz, ginjal saya kreatinnya sekian gitu kan. Terus belum asam lambungnya dan sebagainya itu. Gimana Ustadz? Saya jawab, di BE ini. Tapi beliau dijabri itu sama terapis-terapis yang lain. Jangan di BE, ginjalnya bisa rusak dan lain-lain. Jabrilah beliau saya, Ustadz, saya dapat dijabri orang seperti ini. Sudah, jenengan Pak Agus ikuti pelatihan kami yang terdekat. Waktu itu di Sidoarjo. Pak Agus datang di Sidoarjo. Posisi punya beliau gemeter. Mungkin pikiran beliau itu mau saya terapi. Saya enggak, tak ajari, belajarlah ilmu terapi. Kemudian di rumah setrum-setruman sama istri. Alhamdulillah beliau sendiri saksinya 1 bulan Pak ya. 1 bulan kreatinnya normal, TG-nya normal. Beliau punya bukti lab sebelum dan sesudah. Cuma 1 bulan. Ini contoh. Beliau tidak perlu ngantri-ngantri di rumah sakit, tidak perlu cuci darah. Ditangani sendiri oleh istrinya pun bisa. Istrinya pun sama, sakit-sakitan juga sekarang sehat. Dan tambah langsing katanya Pak Gus ya. Salah satu efeknya tambah langsing. Pak Agus juga tambah muda, brengosnya nggak nguatin. Bu Agus, jenengan tambah langsing Pak Agus seneng mboten? Repot Pak ternyata beli baju baru. Sampai saya repot harus beli baju baru. Tambah langsing. Manfaatnya luar biasa. Ilmu yang panjenengan miliki itu namanya totok punggung, bioelektrik, bekam dan sebagainya. Ini ilmu dari Allah, punya maksud tujuan. Yuk kita sebarkan. Tidak akan mengganggu. Permasalahan kita itu seperti berjalan ini
yang kemudian menfitnah, menghujat dan lain itu bukan dari umat lain, Pak. Mohon maaf, bahkan bukan dari dukun-dukun, bukan. Sangat disayangkan justru dari teman-teman pegiat Ibu Nabawi sendiri yang masih terkontaminasi pemikiran-pemikiran kapitalis. Yang beliau-beliau ini masih punya pemikiran kalau nanti ilmu terapi ini kita ajarkan ke semua orang, profesi kita kan terapis, Pak, kita nanti nggak punya pasien. Masih berpikir seperti itu. Aneh, Pak. Maka yang justru sering jadi ganjalan itu mereka. Kalau dukun-dukun malah segan, Pak, dengan kita. Apalagi umat lain sama sekali nggak menyentuh. Di daerah-daerah itu yang jadi masalah malah justru para terapis-terapis yang mengusung Ibu Nabawi. Ini kok aneh. Mereka punya pemikiran, kalau masih punya pikiran kapitalis itu. Namanya punya rumus kalkulator, Pak, dunia. 2 dikurangi 1 sama dengan berapa? 1. Kalau punya sesuatu kok dikurangi pasti berkurang, kan gitu ya. Untung atau rugi? Rugi. 2 dibagi 2 berapa, Pak? 1. 2 dibagi 2 itu 1. Oh, remedi juga, Pak. 2 dibagi 2 1. Kalau punya sesuatu kok dibagi itu berkurang. Untung atau rugi? Rugi. Itu rumus mereka. Jadi mereka enggan untuk berbagi-bagi, enggan, Pak. Tapi umat Islam ini punya rumus yang lain. 2 dikurangi 1 bisa jadi 100, 2 dibagi 2 bisa jadi 70.000. Kalau pengurang dan pembaginya adalah sedekah. Maka dengan punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Dengan punya herbal, punya harta, semuanya, mari kita sedekahkan. Umat itu, orang yang di jalan sakit itu butuh kita. Paham ya? Coba cara praktis kemudian untuk supaya kita itu dilimpahi rezeki dan sebagainya itu paling enak ya dengan sedekah, silaturahim gitu. Dengan teori-teori macam-macam, dengan manajemen macam-macam itu sulit. Dengan manajemen klinik bagaimanapun saya paham nanti. Mau tarif berapapun tidak akan kemudian menjadi pemicu rezekinya itu melimpah, malah justru panjenengan itu sering sedekah, sering bantu pasien, tidak punya uang, tidak usah bayar, tidak apa-apa. Itu akan Allah akan datangkan rezeki luar biasa. Tapi jangan sempitkan makna rezeki itu cuma biru dan merah. Banyak yang kemudian keluarganya diperbaiki, lebih harmonis, kemudian biasanya sakit-sakitan jadi sehat. Itu luar biasa rezeki yang tidak ternilai, Pak. Yang keluarganya sudah diambang perceraian sekarang jadi romantis. Itu pengalaman kami amati di Perti banyak sekali terjadi karena di kita itu yang tampak itu keberkahan, Pak, bukan nominal. Kalau dengan cari nominal sulit. Paham ya? Toh demikian, yang namanya pergerakan, yang namanya kesejahteraan, yang namanya rezeki itu butuh pintu-pintu. Maka kita ada program yang ketiga, yaitu menyediakan produk yang murah dan berkualitas. Oh, dagang, iya, karena itu muamalah justru dianjurkan daripada kita tipu-tipu pasien. Muamalahnya bagaimana? Ini berarti dari organisasi Perti? Bukan. Kita itu ada 130 kabupaten. Bagi seorang yang paham bisnis, itu jaringan itu aset yang sangat berharga, Pak. Selama 3 tahun ini yang memanfaatkan jaringan itu bukan anggota Perti, malah justru dari orang lain. Eman-eman. Maka kami membuka peluang kepada semua anggota Perti punya produk apa, ayo kita pasarkan.